Oke, praktikum keenam kita akan bahas tentang morfologi ya. Morfologi di sini itu merupakan proses untuk mengidentifikasi bentuk dengan basis region, dengan basis suatu area ya, area pada gambar gitu. Nah, ini dilakukan pada citra dengan tipe biner atau grayscale. Jadi nanti menerapkan teknik morfologi ini kita bisa melakukannya dengan mengubah suatu gambar ke tipe biner atau grayscale terlebih dahulu. Tujuannya itu tidak lain adalah untuk memperbaiki hasil segmentasi. Jadi minggu kemarin itu sudah dibahas ya di LKP terkait segmentasi gambar. Nah, nanti di sini di morfologi ya itu digunakan untuk memperbaiki hasil segmentasi ini. Ada empat operasi morfologi yang sering digunakan ya, ada dilasi, erosi, opening, dan closing. Pertama ya kita bahas dulu terkait dilasi gitu. Apa itu dilasi? Dilasi itu merupakan proses untuk menggabungkan ya titik latar nol menjadi bagian dari objek satu berdasarkan structuring elemen atau SE yang digunakan. Notasi dilasi dapat ditulis berdasarkan persamaan satu gitu. Jadi persamaannya DAS ya, fungsi dengan dua variabel A dan S itu sama dengan A dilasi S. Jadi citra dilasikan dengan structure elemen. Struktur elemen ini mirip seperti kernel gitu ya. Misalkan kemarin ada kernel 3 kali 3 ya. Misalkan kernel misalkan 2 kali 2 ya. Nah ini struktur elemen itu mirip mirip seperti ini gitu. Mirip seperti kernel. Berikut adalah contoh dari fungsi dilasi pada OpenCV. Di sini dibaca gambar, kemudian dibuat kernelnya atau struktur elemennya ya. Ini berupa array 5 kali 5. Semua elemennya itu satu ya. Jadi 5 kali 5. Kemudian semua elemen itu bernilai satu. Lalu dilakukan dilasi menggunakan fungsi CV2 ya, ada di LED di sini. Eh, dilakukan dengan iterasi satu ya, iterasi satu, lalu ditampilkan hasilnya. Itu untuk dilasi ya. Yang lebih jauh terkait dilasi, di sini gue dapat ada sedikit video ya untuk menggambarkan dilasi. Nah, ini videonya. Mungkin gue putar dulu kayak. Oke, jadi kalau kita perhatiin ya, kita punya input gambar di sebelah kiri eh, dengan di sini ada hole ya, ada lubang gitu kan. Kemudian gambarnya didilasikan dengan di sini yang gambar biru ini yang structuring elemen tadi ya, yang kernelnya 3 kali 3. Lalu pas awal dia dia mulai dari kiri atas ya, artinya dari pixel kiri atas. Gitu. Jadi mirip seperti segmentasi ya. Kalau kita misalkan punya punya gambar ya, gambar ukuran misalnya di sini 11 kali 11 ya. Kemudian kita ingin mengimplementasikan kernel ke setiap elemen ya, maka kita harus melakukan padding ya. Padding ke atas, ke kiri, kanan, bawah, kemudian di diagonalnya. Jadi kalau kita lihat gambar ini sebenarnya ukurannya itu adalah dari 2 sampai 10, kemudian di sini 2 sampai 10. Nah, yang satu satu dan 11 ini itu adalah paddingnya.
Sehingga nanti eh, dilasinya itu bisa dilakukan dari pixel pertama. Nah, berarti kan pas dia mulai diperhatikan di gambar ya, di gambar yang merah, dia melakukan dilasi di pixel 22. Jadi umumnya proses untuk mengambil nilai pixel atau membuang nilai pixel ya, itu dilakukan di tengah ya, di elemen tengah. Dalam hal ini di elemen pada koordinat 22 ya, di 22 di tengah gitu. Nah, dilasi itu bekerja dengan cara, jadi kalau misalkan ada satu elemen yang satu elemen pada gambar atau target gambar, elemen ini yang putih, ada yang overlap dengan dengan satu sisi ya, atau satu kotak di kernel, nggak peduli posisinya di mana gitu kan. Maka nanti yang di tengah ini itu akan di jadi maka nilai-nilai nilai target itu akan diterapkan ke yang tengah ini. Jadi di sini di dua-dua ya, kita lihat bahwa tidak ada proses overlap di sini ya. Di elemennya kan di kanan bawah sini kan. Dan di sini dia nyoba dilasi di dua. Di situ nggak ada elemen yang overlap. Makanya di sebelah kanan ya itu tetap elemennya itu hitam atau kosong. Nah ini dilanjutkan em, ke kanan. Nah kemudian di sini ya kita lihat yang merah tadi di biru ya. Artinya ada yang overlap. Itu di 44 ya. Di 44 dia overlap tuh. Di kotak kanan bawah dari kernel dengan elemen pertama dari gambar. Maka si eh, elemennya ya, elemen di input ya di target itu diterapkan ke tengah. Jadi fokusnya itu selalu tengah. Gitu. Jadi meskipun nanti dia overlapnya di bawah atau di kiri bawah, nanti dia pasti diterapkan di tengah selama ada overlap. Jadi dilanjutkan seterusnya gitu. Dan meskipun di sini dia lebih dari satu ya, dia tetap diterapkan satu dan itu tetap di tengah. Jadi kan tadi di yang pertama di kanan bawah itu kan cuma satu yang overlap ya. Yang kedua di sini ada empat yang overlap, maka tetap diterapkan satu. Ini proses ini dilanjutkan sampai ke yang paling bawah, ya. Ke yang paling akhir. Nah di sini kita lihat ya bahwa dilasi itu fungsinya untuk menutupi ini dulu ya, menutupi hole tadi gitu. Di operasi. Jadi kalau kita punya gambar yang ada hole-nya, kemudian kita ingin isi ya gambar itu, maka kita bisa terapkan di las ini gitu. Lalu untuk ukurannya sendiri ya, ukuran akhirnya itu menjadi lebih besar untuk gambarnya. Gitu. Karena tadi eh, setiap yang overlap dia pasti akan ditambahkan atau diterapkan nilai pixel ke, ke tengah gitu. Jadi ukuran gambarnya akan jadi lebih besar. Itu adalah dilasi. Oke, selanjutnya adalah erosi. Erosi itu proses penghapusan titik-titik objek satu menjadi bagian dari latar berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Notasi erosi dapat ditulis berdasarkan persamaan dulu. Jadi A dierosikan terhadap S itu sama dengan A erosi S. Di A citra structure elemen atau kernel dan X ini adalah simbol erosi. Kalau dilasi tadi ya plus ya. Dari sini silang. Ini contohnya sama ya, dierosikan 5 kali 5 ya. Gunakan kenal 5 kali 5 kemudian dierosikan, iterasinya satu, kemudian ditempel. Untuk erosi sendiri secara garis besar dia itu kebalikan ya, atau berlawanan lah terhadap bilasi gitu. Ya, seperti di video ini, menggunakan gambar yang sama ya, tapi di sini output ya, ini bisa dibilang output dari dilasi tadi ya. Jadi dilakukan erosi gitu. Jadi gue bisa putar dulu.
Oke, mulai dari awal ya. Dari kalau di dilasi tadi, setiap ada yang overlap pasti langsung diterapkan ya nilai pixelnya itu ke tengah gitu ya. Tapi kalau di erosi ya, dia itu harus overlap dulu semuanya baru bisa nilai pixel itu diterapkan. Makanya di sini meskipun dia ada overlap maka nilainya tetap latar belakang ya atau nol di sini. Kenapa? Karena cuma ada satu yang overlap ya dan dia tidak semua elemen di kernel itu overlap dengan lanjut. Kemudian di sini, nah di sini baru ya, ini adalah di 44 ya. Itu pertama kalinya nilai pixel itu bisa diterapkan atau diambil gitu. Kenapa? Karena structuring elemennya atau kernelnya itu overlap ya keseluruhan dengan nilai pixel gitu. Makanya di sini warnanya seperti itu. Pun di sebelah kanan. Lalu di di sini ya, itu terlihat di kanan atas itu tidak overlap dengan semua elemennya. Ada elemen yang tidak overlap. Maka nilai pixelnya itu tidak diterapkan lagi. Jadi dilanjutkan sampai akhir, maka diperoleh gambar yang lebih kecil ukurannya gitu. Jadi kalau di LASI tadi gambarnya itu akan lebih besar ya. Fungsinya itu untuk apa? Umumnya untuk um, smoothing dari edge ya. Jadi untuk memperhalus tepian ya, itu bisa menggunakan dilasi. Tapi kalau dia erosi itu umumnya digunakan untuk edge detection ya. Jadi nanti kalau kita ambil gambar misalnya nih, gambar ini gitu kan, kita di gambar-gambar input kita kurangi dengan gambar output, maka kita dapat apa gitu kan? Kita akan dapat ini kan, kita akan dapat tepiannya. Jadi itu adalah fungsi dari erosi ya. Jadi dari erosi kita bisa shrink ya, kita bisa kecilin gambarnya. Kemudian nanti kita bisa kurangi gambar input dengan gambar hasil erosi kita, maka kita akan dapat em, gambar yang mengandung edge-nya di tepian dari gambar. Itu adalah erosi. Sampai di sini sudah paham ya terkait perbedaan dilasi dan erosi ya. Kalau ada yang ditanya mungkin bisa di chat atau langsung ya. Yang ketiga adalah opening ya. Jadi intinya yang tiga empat ini itu adalah kombinasi dari em, dilasi dan erosi. Perbedaannya cuma di urutan penerapannya gitu. Yang pertama opening. Opening itu adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Jadi opening itu dierosi dulu, baru nanti dilakukan dilasi. Jadi efek yang dihasilkan itu menghilangnya objek-objek kecil dan kurus, memecah objek pada titik-titik yang kurus, dan secara umum menghaluskan batas objek besar ya, tanpa mengubah area objek secara signifikan. Paling digunakan untuk menghaluskan citra, menghilangkan tonjolan yang tipis, dan memisahkan objek. Notasi opening dapat ditulis berdasarkan kesamaan ya gitu. Di A, opening ya, jadi intinya dia bulat tapi kayak kebuka gitu. Tengahnya itu kebuka atau uh, gak keisi gitu. Jadi A opening S itu sama dengan A di erosi dulu dengan S, kemudian nanti dilasikan dengan S. Closing itu kebalikannya ya, diikuti dengan erosi. Efek yang dihasilkan itu mengisi lubang kecil ya, mirip seperti dilasi ya tadi, mengisi lubang kecil, menggabungkan objek-objek yang berdekatan, dan secara umum menghaluskan batas dari objek besar tanpa mengubah area objek yang secara signifikan. Ini berguna untuk menghaluskan citra, menghilangkan lubang yang kecil. Kemudian untuk notasinya itu di sini A closing S ya, di lingkaran itu hitam, isi gitu ya. Kemudian A dilasi S, kemudian dierosi dengan S. Oke, itu adalah em, materi dari morfologi. Selanjutnya di sini ada contoh ya. Berikut ini merupakan latihan yang untuk membuat program yang dapat melakukan dilasi, erosi, noise removal ya, opening, closing, dan skeletonizing ya. Ya, jadi di sini ada gambar, di sini ada fungsi skeletonization. Skeletonization ini intinya untuk mengambil kerangka ya, atau mengambil
batas-batas gambar. Jadi skeletonization atau edge untuk ngambil edge jadi gambar lah intinya. Skeletonization. Nah, jadi di sini ada gambar IMG, gambar koin nih. Kemudian nanti dilakukan beberapa jenis morfologi ya. Ada erosi, dilasi, kemudian morfologi ya di sini. Kemudian morfologi ini kayaknya untuk ini ya, untuk um, blurring ya. Noise removal, maaf, untuk noise removal. Kemudian ada skeletonization. Sini ada outputnya erosion. Erosion itu yang pertama itu erosion di gambar ini. Di erosi hasilnya seperti ini. Kemudian dilation. Kemudian yang opening, closing, yang skeleton ya. Lihat dia cuma ngambil tepian gambar. Kemudian ini yang gradient ya. Oke. Sebelum ke LKP, ini ada kode terlebih dahulu. Oke, di sini bahas dulu morfologi ya. Morfologi dibutuhkan apa? Ada objek serta kernel atau structuring elemen. Nah, ini ada terminologi yang dipakai ya. Jadi kalau misalkan, misalnya nih, ini kernel 2 kali 2 atau structuring elemen 2 kali 2. Kalau structuring 2 kali 2 itu overlap semuanya overlap ke objek ya, atau target, itu disebut sebagai kondisi fit. Ya. Kemudian kalau misalkan hanya sebagian yang overlap itu disebut sebagai hit. Dan terakhir, kalau dia nggak ada overlap itu disebut sebagai miss. Oke, itu adalah terminologinya ya. Dilasi itu dilakukan untuk melabelkan tepi citra ya. Jadi tadi di sini ya, dia lebih tebal gambarnya yang dihasilkan karena dia ditambah gitu, ya kan? Gambarnya lebih tebal. Kalau misalkan di sini sebuah gambar font ya A ya, maka setelah dilakukan eh, dilasi maka ya gambarnya akan lebih tebal ya, tepi citra akan lebih tebal. Dan juga untuk kita bisa mengatur ketebalan dari edge ya, dengan cara meningkatkan ukuran dari structuring elemen. Jadi kadang di kode tadi kan ada ukuran dari structuring elemen gitu kan. Ada karenanya ukurannya misalnya di sini 5 kali 5. Nah, semakin besar ukuran kernelnya maka akan semakin tebal tepi citra tersebut. Kemudian yang di ini tadi ya, yang dilasi tadi ya, pixelnya itu akan bernilai satu atau akan bernilai gambar ya kalau dia fit atau hit gitu. Jadi selama dia fit atau hit, nilai pixelnya itu akan jadi satu gitu. Kan di sini tadi ya, dia yang erosi dua, yang dirasi ini, selama dia hit atau fit, dia pasti akan bernilai satu yang di tengah ini ya. Tapi kalau dia di em, di erosi itu dia eh, harus fit gitu. Baru bisa bernilai satu ya. Jadi ini initial object, ini structuring elemen, kemudian dilakukan dilasi, ya, selama dia hit ya, atau fit ya, dia pasti nilai pixelnya pasti akan berbeda satu gitu. Maka nanti bisa dilihat tepiannya itu akan menjadi lebih besar. Kemudian tadi dia juga bisa nge-smooth ya, nge-smooth edge. Tadi kan di sini bisa lihat di huruf R di sini agak agak kasar ya tepiannya itu agak bergelombang gitu. Dengan menerapkan dilasi maka dia bisa lebih lebih smooth. Kemudian untuk lubang-lubang yang kecil pada gambar itu juga bisa diperbaiki dengan menerapkan dilasi gitu. Di sini ada hole, ada gap-gap ya, itu bisa diisi dengan menerapkan dilasi. Ini contoh dari
em, dilasi ya. Ini gambar gambar aslinya yang di bawah ya. Yang di atas ini gambar asli yang di bawah, ini fingerprint. Kemudian kita bisa menerapkan dilasi untuk mempertebal ya, mempertebal atau memperjelas pola dari fingerprint tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah erosi. Erosi itu tadi kebalikan dari dilasi, untuk menipiskan tepi citra. Ya. Outputnya itu citra yang lebih tipis. Jadi misalkan gambar seperti ini kita punya citra yang tepinya lumayan tebal, kemudian diterapkan erosi dengan ukuran SE tertentu, ya, maka diperoleh gambar yang tepiannya lebih tipis-tipis gitu ya. Dan semakin besar SE-nya, maka semakin tipis eh, tepi dari citra yang dihasilkan. Jadi dia pixel outputnya itu sama dengan satu hanya jika dia fit. Kalau hit dia hit ataupun um, miss ya, hit dan miss itu dia um, jadi nol. Jadi kalau kita punya gambar yang seperti ini, kemudian diterapkan dengan structuring elemen seperti ini ke gambar, maka diperoleh panel objek itu yang lebih lebih kecil ya, atau tadi lebih tipis. Ini contoh penerapan dari LC tadi ya, dia bisa untuk memisahkan objek, ya, memisahkan objek. Kemudian juga bisa menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Sama bagian-bagian tadi itu lebih kecil dibandingkan uh, structuring elemen yang digunakan. Ini contoh erosion tadi dibandingkan dengan dilation. Erosion dia lebih tipis ya, polanya lebih tipis. Kemudian dilation dia polanya lebih tebal. Yang ketiga itu adalah opening. Tadi opening itu erosi dilanjutkan dengan dilasi. Fungsinya itu untuk menghaluskan citra, menghilangkan tuntulan yang tipis, dan memisahkan objek. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini, original, misalkan nih kita opening dulu ya. Opening berarti kan erosion dulu. Erosion artinya apa? Artinya tepiannya lebih tipis, kemudian dia bisa memisahkan objek ya. Jadi objek ini yang awalnya satu kesatuan menjadi dua objek terpisah. Kemudian dilakukan dilation. Dilation ini berfungsi untuk menghaluskan tepiannya. Jadi setelah proses erosion ini dilakukan, kita berhasil memisahkan gambar. Tapi gambar ini ternyata memiliki edge yang kasar gitu ya. Maka kita bisa gunakan dilation untuk memperhalus tepian ini. Jadi dari yang segitiga ya, jadi lebih lebih halus. Kemudian kalau kita lakukan closing, maka kita lakukan dilation dulu, ya. Maka objek tadi yang awalnya itu bergabung sekarang menjadi lebih 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 bergabung lagi ya. Maksudnya lebih terhubung lagi. Karena apa? Karena dengan dilation tadi yang bagian di sini itu akan lebih tebal. Kemudian dilakukan erosi, ya. Dilakukan erosi itu untuk memperjelas tepiannya gitu. Jadi dari apa penghubung gambar ini yang tebal itu setelah dilakukan erosi dia akan lebih tipis. Kemudian untuk tepiannya itu dia akan lebih 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 besar lagi. Jadi itu adalah contoh dari closing dan opening. Ini contoh dari closing tadi menggunakan fingerprint. Kemudian di sini adalah contoh dibandingkan dengan accelerometer. Di sini terlihat sekilas tidak ada perbedaan ya. Oke, selanjutnya ada contoh lain di sini untuk melakukan opening ya. Opening itu tujuannya itu tadi untuk memisahkan atau menghilangkan dulu bagian-bagian yang tidak diperlukan, kemudian nanti baru ditambahkan lagi atau dipertebal lagi edge-nya ya atau tepiannya. Jadi dilakukan opening di sini. Misalnya di gambarnya kita punya gambar yang di bawah, gambar asli atau original. Di sini kan ada bagian bagian tepian yang tidak smooth gitu ya. Kemudian kita lakukan opening, maka diperoleh gambar yang smooth. Kemudian untuk di sini kan ada penghubung ya, penghubung antara atas dan bawah ya. Setelah dilakukan opening, maka penghubung itu terpisah karena tadi ada proses erosion ya, erosion untuk memisahkan. Kemudian nanti dilakukan dilation untuk mempertebal sehingga nanti diperoleh gambar di atas di mana gambar itu sudah terpisah dan edge-nya itu sudah lebih halus. Oke, ini yang tadi ya closing. Nah, gambar kita punya gambar di bawah seperti ini ya. Gambarnya itu punya lubang-lubang ya, lubang-lubang.
Lalu kita ingin misalkan mengisi lubang-lubang tersebut, maka kita bisa menerapkan closing. Kita bisa menerapkan closing. Maka diperoleh gambar output gitu, seperti di atas. Dan di sini juga terlihat ada gambar yang terhubung gitu kan. Ini adalah em, efek dari closing tadi, karena closing kan diakhiri dengan diawali dengan dilation ya. Maka dia akan menghubungkan gambar-gambar yang ya jaraknya relatif dekat. Ya nanti gambar lingkaran ini itu akan terhubung dengan gambar persegi di bawah gitu. Karena itu bisa didefinisikan secara manual ya. Tadi contohnya menggunakan empty.once maka diperoleh kernel ya 6 kali 6 semua elemennya bernilai satu. Atau juga bisa manual seperti ini ya, diassign secara manual. Kemudian kernel manual ini bisa diterapkan ke gambar ya. Dan kalau contoh-contoh sebelumnya ya, contoh-contoh sebelumnya itu kan kernelnya itu satu semua ya. Oke, musik seperti ini kernelnya kira-kira. Tapi kalau di sini dia menggunakan kernel manual maka em, dia dia nggak otomatis eh, hitam putih gitu. Jadi dia bisa di sini bisa gray gitu ya. Jadi feel-nya itu kita bisa atur juga gitu. Apakah dia harus beneran putih ataupun dengan intensitas grayscale tertentu gitu. Itu bisa diatur dengan mendefinisikan kernelnya secara manual. Ini latihannya ya. Terapkan teknik erosi dan dilasi pada gambar di bawah ini agar objek persegi panjang dapat dihilangkan. Kemudian lakukan erosi dilasi, opening atau closing agar objek lingkaran dapat dihilangkan. Di sini ada gambar pengen menghapus objek persegi panjang dan juga objek lingkaran. Maka dilakukan erosi dulu, kemudian diterasinya 2 kali, ukurannya karenanya itu 5 kali 5, dan dilakukan dilasi castle erosi. Erosi dilanjutkan dengan dilasi. Itu adalah opening ya, opening. Maka diperoleh hasil akhir ya, di mana objek lingkaran itu sudah hilang, itu sudah berubah ya menjadi objek persegi gitu. Oke, sekali lagi mungkin ada contoh lain terkait erosi. Ini kanalnya beda ya. Yap, jadi sini terlihat kalau kita pakai terminologi ya, di sini berarti dia kondisinya miss ya, dia miss. Kemudian di sini dia fit ya, dia fit. Nah, di erosion maka jadi satu ya pixel tengahnya itu jadi satu. Ini jadi satu. Kemudian selanjutnya itu miss ya, miss. Nah, kemudian di sini dia hit ya, tapi dia karena dia erosi dia eh, nilainya itu tetap nol ya, karena dia erosi. Ini hit ya, ini juga hit hit ya, sebelumnya juga hit. Sebelumnya ya itu dapat fit nih fit maka jadi satu dan seterusnya sampai akhir. Oke, ini tadi ya yang source dari kode ya di uh, week 6 notebook ya. Nah, ini contoh cara untuk melakukan ekstraksi edge atau skeletonization tadi ya. Jadi yang pertama buatlah gambar ya E yang diperoleh dari proses erosi. Jadi kita punya gambar original E, kemudian lakukan erosi, simpan sebagai gambar E. Makanya akan melakukan memperkecil gambar secara ya bervariasi sih ukuran pengecilannya tergantung ke ukuran kernel ya. Lo lakukan pengurangan. Jadi gambar original dikurangi dengan gambar hasil erosi. Maka diperoleh uh, tepian ya atau skeleton atau boundary dari objek gitu. Oke, sekian untuk materi dari temuan praktikum ke-6. Jadi kita akan masuk ke LKP. Sebelum masuk ke LKP, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Oke, mungkin kalau belum, kita lanjut ke LKP ya. Di sini diberikan gambar foto dan JPEG. Kemudian apa yang lakukan segmentasi dulu dan closing terhadap eh, citra hasil biner. Eh, jadi gambar tadi itu akan dilakukan closing ya terhadap hasil citra biner segmentasi. Kemudian jadi yang pertama ya nanti kalian lakukan dulu segmentasi ketiga color space ya di sini RGB, HSV dan LAB. Ya, mirip seperti KP sebelumnya. Kemudian dari situ kalian tentukan mana color space dan channel yang cocok untuk dilakukan segmentasi gitu kan. Dan kalian juga bisa menerapkan blurring nantinya untuk memperhalus tepian ya. Kemudian setelah segmentasi itu diperoleh ya, setelah segmentasi itu diperoleh, maka closing ya, lakukan closing ya. Berarti dilakukan em, dilasi dulu ya, lalu dilakukan erosi gitu ya. Jadi dengan closing ya, dilakukan dilasi kemudian dilakukan erosi. Tapi di sini dibikin divariasikan ukuran kernelnya gitu. Jadi kalian bikin ini gue udah tentuin kalian bikin dia 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, dan 9 kali 9. Nah, ini untuk dilasi dan erosi ya. Jadi sederhananya kalian bikin kayak tabel itu nanti ya. Bikin bikin tabel gitu. Eh, 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9 kali 9. 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9 kali 9. Kemudian di sini nanti gambarnya gitu kan. Gambar apa? Eh gambar hasil closing ya. Ini gambar hasil closing. Hasil closing. Ya untuk iterasi cukup satu kali aja. Satu kali untuk dilasi, satu kali untuk erosi. Ya. Setelah kalian lakukan ke semuanya ya, back ke bawah, nanti kan dapat tuh ya kan 16 ya, 16 eh, hasil segmentasi ya atau hasil morfologi tadi. Maka pilih yang paling dekat ke output ini gitu. Setelah dapat maka nanti eh, terapkan hasil closing tadi ke gambar asli. Terapkan maka nanti diperoleh gambar ini gitu. Jadi sekali lagi gue ulangin. Pertama ya lakukan segmentasi dulu, segmentasi, segmentasi dulu ya, segmentasi. Kedua tentukan pilih kalau kalau space dan threshold value. Kemudian yang ketiga lakukan closing, closing iterasi satu ya, iterasi satu kali. Kemudian lakukan dengan ukuran kernel yang ini ya, 3 kali 3 sampai 9 kali 9. Nanti dari 3 kali 3 sampai 9 kali 9 pilih salah satu yang paling mendekati ke sini, kemudian terapkan ya. Kan tadi yang gambar hasil closing ini kan masih dalam citra binar ya. Maka itu diterapkan hasilnya itu ke gambar awal, maka diperoleh gambar eh, output yang diharapkan seperti ini gitu. Oke, ada yang mau ditanyain terkait LKP?
Aman ya. Oke. Nanti untuk penamaan jangan lupa ya pakai P3 eh NIM nama ya. Intinya ngikutin ini lah, ngikutin format di form ya. Jangan ngikutin yang ini. Biar juga mudah dinilainya. Terus cukup PDF ya. Kodenya kalian kan pakai ini ya, pakai em, kode taruh link aja gitu. Taruh link ke di dalam LKP-nya. Link ke Google Google Colab gitu ya. Jadi cukup PDF namanya ini. Kemudian kalau ada kode, kemudian kodenya taruh. Jadi kalian bikin nanti collab baru, kemudian kalian taruh kodenya, kemudian nanti linknya itu taruh ke dalam PDF. Jadi jangan jangan zip, biar mudah buat nilainya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, gua cukupin ya. Saya cukupkan praktikum kita, praktikum ke-6. Jangan lupa ngerjain LKP ke-6 dan juga jangan lupa LKP 4 ya. Karena deadline-nya itu sama minggu depan ya. 4 dan 6. Eh, jika ada kata-kata yang salah, gua mohon maaf ya. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Oke, sama-sama. Kasih Bang.